Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya akan menampilkan yaitu sebuah surat terbuka ya dari Elia Meron dan Mbak Sofiatul kepada Kementerian Agama, teman-teman, yang memang bertanggung jawab ya tentang isi dari surat terbuka ini. Surat terbuka ini ditujukan kepada Kemenak tentang perihal tafsiran Al-Qur'an ya. Jadi yang dikritisi di sini bukan ayat Al-Qur'an tetapi tafsiran dari ayat Al-Qur'an. Nah, bahkan di sini dikatakan tafsiran ini itu mengutip atau merujuk ayat-ayat tertentu dari Alkitab dengan menyimpangkan makna yang sesungguhnya. Artinya di luar pemahaman dari umat Kristen sendiri terhadap ayat-ayat tersebut. Dan tentunya ini sangat melukai iman kekristenan. Nah, seperti apa teman-teman? Baiklah kita saksikan apa bunyi dari surat terbuka ini. Dan kita berharap semoga ini menjadi perhatian ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat mendengarkan. Saya nggak mau menunda lagi, ya, karena pembahasan mengenai hal ini sebenarnya sudah sangat lama ya. Sudah mungkin tahun kemarin ya, sejak saya berdebat terakhir dengan Ustadz dari NU, Nahdlatul Ulama, ya, yang dia mengatakan dia adalah sekretaris daripada NU, yaitu Wifi Najah, ya, Wifi Najah. Kemudian saya sudah membahas hal ini, sebenarnya sudah menyatakan dan video saya beredar banyak sekali di YouTube, ya, mengenai hal ini. Bahwa kita akan memprotes melakukan surat terbuka ya, baik kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo maupun kepada Nahdlatul Ulama, terutama Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama Kemenak Republik Indonesia ya, yang mengeluarkan Quran versi terjemahan daripada Kemenak ya. Jadi beberapa tahun lalu ya, mungkin setahun atau 2 tahun lalu ya, saya membaca buku yang diedarkan di sekolah-sekolah, teman-teman. Saya lupa itu ya. Sayangnya saya nggak screenshot pada waktu itu. Mungkin sekarang 4 tahun lalu. Dan saya terkaget-kaget. Ternyata buku-buku yang diedarkan di sekolah-sekolah Muslim, sekolah-sekolah Islam, ya, itu bisa menafsirkan agama Kristen, ya, yang di dalam Quran adalah agama Nasrani, sesuai dengan pola pikir atau cara pandang daripada Islam, teman-teman. Ya, nah ini aneh karena Undang-Undang Penistaan Agama menyatakan kita nggak boleh katanya menafsirkan ya kitab orang lain. Tapi ternyata hal ini dilakukan oleh Muslim. Bahkan yang melakukan ya, yang saya herankan adalah Departemen Agama, yaitu pemerintah, mewakili pemerintah Republik Indonesia. Kurang ajar sekali ini ya. Waktu saya berdebat dengan Ustadz Wafi Najah mengenai Quran adalah kitab pantun atau kitab puisi ya, bahwa ayat-ayat dan beberapa surah di dalam Quran itu diambil dari kitab pantun, dia nggak bisa jawab. Ya, bahkan dia menyatakan Imru Al-Qais itu memang guru daripada si Muhammad. Dan saya sudah membuktikan bahwa Muhammad mengambil ayat-ayat pantun atau ayat-ayat puisi daripada Imru Al-Qais ya, dan juga Umayyah bin Abi Salt. Ya, Anda bisa lihat video yang kemarin. Ya, Anda cari videonya. Nah, pada waktu itu saya mengumumkan dari Al-Hayat Indonesia bahwa ini adalah surat terbuka Sofiatul Al-Hayat Indonesia kepada Kemenak dan NU Pusat. Tapi sampai sekarang saya melihat belum ada tanggapan sama sekali, dan video saya sudah beredar baik di YouTube maupun di TikTok. Ya, kita lihat dulu apakah Kementerian Agama melakukan penistaan ya agama yang sekarang ini katanya undang-undangnya sudah dirubah. Kita lihat ya. Anda bisa buka ya, Anda bisa download quran.kemenak.go.id. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Quran surah 4 ayat 157, Quran surah 4 ayat 159, Quran surah 5 ayat 72 dan 73, Quran surah 7 ayat 157 ya, kemudian ada Quran surah 19 ayat 30. Kemudian kita akan melihat satu hadis ya dari Abu Dawud 1247. Kemudian Quran, kita akan melihat Quran surah 19 ayat 33 ya, karena waktunya mungkin nggak panjang ya, nanti ada juga teman-teman yang mau masuk silakan masuk. Ya, kita lihat dulu ini teman-teman. Kita bahas dulu yang Quran surah 4 ayat 157. Ya, apa yang Kemenak tafsirkan. Quran An-Nisa ayat 157 mengatakan demikian nih. Ya, saya bacakan terjemahannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah katanya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi pada zaman Musa. Nanti saya tunjukkan ya datanya.
Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang bersisi paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, katanya. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu ialah Isa. Nah, ayat inilah yang dipakai Muslim ya untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati, karena di dalam Quran mereka Yesus Kristus mereka samakan dengan Isa al-Masih, walaupun mereka tidak tahu apa arti kata al-Masih, ya. Nah, kalau kita melihat di sini teman-teman, Islam itu membawa satu ajaran palsu, Injil yang berbeda, Injil palsu, ya, yang menentang pengenalan akan Allah. Jadi dalam Galatia 1 ayat 8-9 dengan jelas dikatakan bahwa ada orang-orang yang memberitakan Injil yang berbeda. Dan Paulus mengatakan sekalipun malaikat turun dari sorga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, ya, kalau ada yang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus merupakan itu Injil palsu, teman-teman. Ya, itu Injil dari para jin. Itu bukanlah apa yang diberitakan oleh saksi-saksi mata, yaitu para rasul. Dan Islam, ketika saya mempelajari Quran dan mempelajari pola pikir ya orang Muslim, mereka itu mempunyai spirit yang namanya roh antikristus. Mereka menentang ketuhanan Yesus, mereka menentang Yesus adalah anak Allah, ya, pada itu dasar iman kita. Dan mereka menentang kematian Yesus. Makanya dalam agama Islam semua pasti masuk neraka karena mereka tidak menerima penebusan oleh karena salib Kristus. Dan mereka menentang kebangkitan Kristus. Padahal yang namanya Injil itu adalah 1 Korintus 15 ayat 1 kalau Anda baca. Ya. Apa itu Injil? Bahwa Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita, bahwa dia dikuburkan sesuai dengan kata kitab suci, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kata kitab suci. Ya, dan oleh karena iman kepercayaan itu, kalau kamu percaya bahwa dia Tuhan, dia Raja Mesias, dia Raja manusia di dalam kerajaan Bani Adam, maka kamu akan diselamatkan. Tapi Islam menentang ketiga-tiganya, dan dia memberitakannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan Yesus yang lain, Yesus yang berbeda. Di dalam Quran, Isa al-Masih yang mereka katakan Yesus ini merupakan keponakannya Musa dan Harun, hidup pada zaman Musa, dibunuh oleh Bani Israel pada zaman Musa, ya. Dan ibunya adalah Maryam, saudara perempuan Harun binti Imron, teman-teman. Ya, itu sudah saya buat videonya, ada 3, judulnya Maryam yang tertukar, sehingga mereka bingung ini, ya. Yang lahirnya di bawah pohon kurma, yang pada waktu bayi dikasih kitab, namanya kitab Injil menurut mereka. Padahal Injil itu bukan sebuah kitab ya, Injil itu adalah seorang pribadi. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kemenak, ya, Kementerian Agama, mereka itu bisa menafsirkan seperti ini, teman-teman. Kami menghukum pula karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ya, Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuh, tidak pula menyalibnya, tetapi mereka membunuh orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan. Mereka tidak yakin. Ini kita tidak tahu kepada siapa ditujukan hal ini, ya. Sebab kita mempunyai kesaksian, bahkan ada 13 perkamen di luar Kristen yang menyatakan Yesus mati disalib. Dan para rasul itu mati syahid, mati martir, hanya karena kesaksian mereka bahwa Yesus Kristus mati disalib bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Kemenak menerjemahkan begini nih, ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah. Jadi orang Yahudi pada zaman Musa itu ada yang dikutuk jadi monyet, kemudian digebuk pakai, mau dipukul pakai bukit Tur, bukit Sinai itu diangkat, mau dipukulkan kepada orang Yahudi, ya, pada zaman Musa. Kemudian mati disambar petir. Kenapa orang Israel zaman Musa itu mau dikutuk jadi monyet, mati disambar petir dan apa namanya dipukul pakai bukit Tur Sinai? Karena orang Israel pada zaman Musa itu membunuh Al-Masih putra Maryam, teman-teman. Bayangin ya, Yesus Kristus belum lahir sudah dibunuh oleh orang Israel zaman Musa, teman-teman. Ya. Nah, bahkan Kemenak mengambil tafsir-tafsir, ya. Kita nanti bisa baca tafsirnya. Mereka mengatakan orang yang diserupakan ini adalah Islamista Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid. Inilah Injil palsu. Inilah berita Injil palsu, Injil yang berbeda. Kemudian kita akan lihat dikatakan ini tafsir Kemenak nih. Tidak ada seorang pun dari kitab baik Yahudi maupun Nasrani melainkan akan beriman kepada Nabi Isa dengan iman yang sebenarnya sebelum mereka itu mati, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut. Orang-orang Yahudi akan beriman bahwa Nabi Isa itu utusan Allah dan roh yang ditiupkan kepada Maryam dan sebagai makhluk ciptaan Allah. Orang-orang Nasrani pun akan beriman bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan kalimahnya, bukan Allah dan bukan pula anak Allah, katanya gitu. Keimanan mereka yang sedemikian itu tidak berguna lagi, sebab dinyatakan setelah roh mereka sampai di tenggorokan, setelah mereka melihat tanda-tanda di alam akhirat. Jadi mereka ini menafsirkan sendiri, teman-teman. Bagaimana nih menurut Anda? Yang lebih terlaki itu, Bu, ini lagi heboh makanya di rumahnya Pak Bom. Saya nanyain, wafat. Mereka kabar kan juga beda-beda, ada yang tidur, ada yang wafat artinya meninggalkan dunia. Wafat itu tidur, Pak. Ya, sebentar lagi saya juga wafat ini. Berarti kalau bangun tidur, bangun dari wafat ya, Pak? Bu. Iya. Tapi tafsir yang sebelumnya itu mungkin itu benar karena memang sepertinya Kemenak apakah memang sengaja mereka menaruh di situ Nasrani ya. Mungkin
mungkin untuk sekedar berkelit lah kalau misalnya ini dipermasalahkan kan. Coba yang slide sebelumnya itu, Bu. Kan mereka tuliskan itu kan di situ orang-orang Nasrani pun akan beriman bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan kalimahnya, bukan Allah dan bukan pula anak Allah. Nah, mungkin sama seperti yang kan sekarang ini kan si Munim Siri kan ke sini arahnya mereka. Cuma polemikus muslim saja yang lain misalnya Muhammad Ali dan anti-antinya Abraham Mu'alaf mereka nggak setuju. Jadi Munim Siri mengatakan bahwa ya kritik Al-Quran itu ya kepada sekte Nasrani ini gitu. Jadi ini bukan orang Kristen. Ini saya pikir mungkin Kemenak sengaja memang untuk menaruh hal ini untuk berkelit. Tapi sebenarnya dalam pikiran mereka Muslim itu memandang Nasrani itu kan Kristen itu pula. Ya betul. Lanjut, Bu. Ya, Thank you. ini coba ya. Tercantum di dalam firman Allah, katanya pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Ini lanjut ya. Kemudian gini nih, ada pula sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini demikian, tidak ada seorang pun dari kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa dengan iman yang sebenarnya sebelum Nabi Isa wafat. Beliau akan diturunkan lagi ke dunia dari langit pada akhir zaman untuk memperbaiki nasib umat Islam setelah dirusak oleh Dajjal. Nah nih, untuk apa? Berdasarkan beberapa hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim, Isa itu akan turun pada akhir zaman dan beliau akan memecahkan salib, katanya lambang umat Nasrani, dan akan membunuh babi dan segala kekejian, katanya gitu. Ini namanya menafsirkan sendiri, teman-teman. Betul nggak? Menafsirkan pengertian kita mengenai eskatologi. Bahkan orang Yahudi pun percaya bahwa Mesias itu anak Allah. Ya, yang perbedaan mereka adalah mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesiasnya itu. Ya, Mesias itu jelas-jelas anak Allah di dalam Alkitab kita dari seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, ketika orang Islam mengatakan Al-Masih, tadi kan tadi sebenarnya ada di depan tuh. Ketika Mikana nanya, mungkin tadi videonya saya udah agak lewatin sedikit karena agak cukup panjang. Ketika Mikana bertanya apa itu arti Al-Masih, jawabannya apa coba teman? Al-Masih itu artinya masih ada. Coba bayangin teman-teman. Al-Masih itu artinya masih ada. Masih ada katanya. Masih ada katanya. Mau lihat videonya? Ada tadi udah masuk. Udah ya tadi ya. Dia ngomong Tadi Al-Masih ada. masih ada. Coba bayangin. Bahkan ada yang mengatakan Al-Masih itu artinya berkaki datar. Pernah dengar ya? Pengusap atau berkaki datar. Pengusap, berkaki datar, pengepel, penggosok, pengelap. Lah memangnya babu, saya bilang gitu. Aduh, arti Al-Masih aja kita nggak ngerti loh teman-teman. Ya. Ampun. Oke, nah ini dikatakan gini nih. Nanti Muhammad ini menjadi saksi atas keimanan dan kekafiran ahli kitab loh. Jadi kita ini orang yang beriman apa orang yang kafir ini? Ya kan? Menurut mereka Yahudi dan Nasrani. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi dalam kurung rasul dari setiap umat. Dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Jadi mereka tuh menganggap bahwa Muhammad ini adalah saksi, ya. Nah, ini masih saksi. Nah, ini yang paling parah nih. Coba kita lihat Quran surah 5 ayat 72. Nih ya, coba teman-teman ya. Dikatakan sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Nah, kita lihat tafsirnya. Ya, dikatakan gini, Allah menegaskan dengan sesungguhnya bahwa orang Nasrani adalah orang kafir. Ini benar nggak? Padahal di dalam Quran dikatakan orang Nasrani itu ada di atas orang kafir sampai hari kiamat, betul? Pengikut Isa? Ya ini beda tafsirannya nih yang sebelumnya. Nah, Berubah ini kurang bener parah kemenak. kontradiksi kan? Berarti Nasrani adalah orang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa Allah adalah Isa Al-Masih anak Maryam loh. Karena mereka tidak mengerti kata Allah, teman-teman. Ya. Nah, ini sebabnya mengapa Yesus sebagai sang firman Allah itu adalah ilahi atau dia adalah Allah itu sendiri. Karena mereka tidak tahu arti kata Allah, karena mereka Allah adalah proper name, nama diri pribadi. Ya. Nah, pendirian inilah yang menjadikan mereka itu kafir dan sesat. Karena mereka berlebih-lebihan memuji Isa. Nah, inilah yang ditanamkan, di-brainwashkan kepada muslim. Ngerti ya, teman-teman ya? Dikatakan pula sebagaimana orang Yahudi keterlaluan pula menghina Isa, terutama terhadap Maryam. Pendirian orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa tersebut adalah suatu pendirian yang dianut oleh mayoritas golongan Nasrani. Dan siapa saja di antara mereka yang menyimpang dari pendirian tersebut dianggap murtad. Orang-orang Nasrani berpendirian bahwa Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang mereka namakan 3 oknum. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Isa adalah putra, Allah adalah Bapa yang menjelma pada anak yang merupakan Rohul Kudus, dan mereka adalah 3 kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Nah, ini ya. Dengan demikian, Kelewatan ini sudah kelewatan ini. pekerjaan Tritunggalnya keliru ya. Dengan demikian Allah itu adalah Isa dan Isa itu adalah Allah. Pendirian mereka ini sangat menyimpang dari kebenaran karena Isa sendiri berkata kepada Bani Israel supaya mereka menyembah Allah, yaitu Tuhan bagi Isa dan Tuhan bagi Bani Israel. Jadi ayat ini jelas menunjukkan pengakuan langsung dari Isa bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah semata. Tegasnya seruan-seruan Nabi Isa kepada Bani Israel seperti yang diterangkan oleh ayat ini untuk menegaskan agama Tauhid. Hal itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab Injil yang asli gitu. Tapi lihat nih, dalam kitab-kitab Injil asli, aslinya yang mana? Dia ngutip dalam perjanjian baru. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 30. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa urusan yang ngutip-ngutip ayat orang? Nah ini,
dikutip ini Kemenak ya, tafsiran Kemenak nih. Selain dia mengutip kitab Markus katanya, dia juga mengutip kitab Matius. Matius 4 ayat 10 katanya. Yesus memarahi setan karena mau menyembah yang selain Allah katanya. Ini pencobaan Yesus ya, Bapak, judulnya pencobaan Yesus oleh iblis ya. Kemudian Lukas ayat berapa nih? Berarti 18 ya. Lukas 18 ayat 19 dan Yohanes 20 ayat 17. Nih. Selanjutnya, dari mereka ngutip ayat-ayat kita nih. Enak Selanjutnya, aja. tapi Sebelumnya kan Bu Sofi, sebelumnya kan penjelasan mereka kan 1 dan 3 kan? iya, Kurang ajar ini, udah jadi Trinitas sekarang yang diserang. iya. Kurang ajar ini, iya, kurang Selanjutnya, ajar banget udah. iya, selanjutnya Allah menerangkan bahwa Isa dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu baik dengan malaikat atau dengan bintang atau dengan batu, maka orang itu tidak akan mendapat surga dan tempatnya adalah di dalam neraka. Nah, siapa yang menentukan dengan bintang dan dengan batu? Hah? Ini menepuk air di dulang terpercik muka sendiri ya kan? Iyalah. Karena orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri yang karenanya tidak wajar mendapat pembelaan dari pertolongan Allah. Nah, ini sekarang end of slide. Saya stop sharing dulu. Bagaimana menurut teman? Kita lanjut ke part berikutnya. Kalau saya sih melihatnya ada dua hal menarik menurut saya di situ ya. Kayaknya memang lama-lama orang-orang Muslim ini sama persis ya, udah salah lah Muhammad tentang Trinitas. Tapi Muslim saat ini, maksud saya termasuk orang Kemenak itu, mereka memahami Trinitas itu mirip-mirip oneness jadinya kan. Ya. Dari ini Bang, yang saya penjelasan kritis mereka itu, itu. mereka ngapain ngutip ajaran orang itu Bang yang masalah Bang. Ya, sebentar. Melanggar itu udah. Nah, kemudian mengenai kutipan itu justru bagi saya itu tidak bermasalah ya. Seseorang bisa mengutip. Misalnya orang Kemenak itu mengutip untuk memberikan penjelasan terhadap imannya, saya pikir itu nggak ada masalah. Yang salah itu adalah salah memberikan penjelasan terhadap kutipannya. Itu yang saya pikir lebih fair untuk melihatnya. Kita tidak perlu berlebihan mengatakan jangan kutip ayat ini dong. Enggak, gini Bang, yang logika gini Bang, kalau orang yang bukan beragama itu ya pasti salah Bang cara penafsirannya Bang, gitu kan Bang. Yang bisa menafsirkan orang yang beragama itu kan exactly, gitu, itu maksud saya. Jadi penafsirannya yang salah itu yang dikritik. Tapi kutipannya ketika dia mengutip ya itu nggak ada masalah. Itu hal biasa di dalam hal literatur. Itu bukan sebuah masalah ya. Yang bermasalah itu tadi adalah misalnya Kemenak apa yang dimasukkan di dalam kutipan mereka Matius, Markus, Yohanes, mereka mengatakan bahwa pengertiannya seperti itu. Nah, itu yang salah. Itu. Lanjut Bu. Ya, ada lagi yang mau memberikan komentar? Ya tadi Bu Sofi bilang itu kan melanggar kan, namanya sudah nafsir dengan sembarangan. Ya, dia mengambil kitab orang. Gini loh. Mereka tidak membolehkan kita untuk mengupas kitab mereka, bahkan tanpa lagi pun mendelete ya. Saya yang saya tahu kemarin yaitu ketika membacakan kitab mereka sendiri ya, bahwa batu Hajar Aswad itu pernah dicuri oleh Al-Qurmuti, dijadikan dudukan toilet selama 23 tahun. Itu sejarah teman-teman. Itu sejarah yang dia bacakan ya. Tetapi kita tidak boleh membaca kitab mereka, tidak boleh padahal kita tidak pernah menafsirkan ya. Ketika kita membahas Quran itu kita nggak menafsirkan situ, kita mengambil dari penafsiran Muslim sendiri, benar nggak teman-teman? Betul. Iya, kita baca dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka, nggak ada orang yang menafsirkan, kita nggak orang itu nggak ada yang nulis kitab tafsir. Yang nulis kitab tafsir kalian, yang mengatakan yang menafsirkan bumi itu datar di dalam Quran itu bukan kami, itu imam-imam kamu, ya, yang menafsir, yang mengatakan bahwa ayat-ayat Quran ada yang hilang bukan kitab kami, yang mengatakan Quran turun dalam 7 ahruf dari beberapa versi bukan kitab kami. Yang mengatakan Quran pernah dimakan kambing bukan kami. Yang mengatakan semua itu bukan kami. Ya, ketika saya membaca surat 65 ayat 4, At-Talaq ayat 4, bahwa boleh menikahi anak yang belum menstruasi alias menikahi anak yang masih kecil, ya, bahkan yang disarankan oleh para ulama ada sekitar 3 bulan usianya untuk pernikahan, itu sudah boleh dinikahi. Itu bukan kami, saya bisa tunjukkan fatwanya. Saya bisa tunjukkan tafsirnya. Tapi Muslim mengatakan itu kan kata Soviet loh, bukan kata saya. Saya membacakan ini loh, bahwa kamu boleh menikahi anak kecil, betul nggak teman-teman? Betul. Iya, bukan saya. Ya, Islam itu bukan saya atau kamu. Jadi saya sebenarnya mereka tuh nggak, berarti mereka nggak mau dong agamanya diketahui orang lain, apa karena malu apa gimana? Malu. Tersinggung. Iya. Harus senang dong. Ya, mereka kan mengatakan Muhammad ini akhlaknya mulia. Ketika kemarin misalnya dibacakan Muhammad dengan Zainab, ayo, itu dari kitab tafsir mereka sendiri, bukan kita. Kenapa dimasukkan dalam penjara? Kenapa harus ditangkap? Pun kita baca kitabnya mereka. Iya kan? Nah, sekarang coba kita lihat dulu nih. Quran surah 5 ayat 73 selanjutnya ya.
Nah, ini dikatakan sesungguhnya telah kafilah orang yang berkata ayat 73. Sesungguhnya kafilah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa sisanya pedih. Nah, ini ya, sekarang kita lihat ayat ini menerangkan bahwa Allah menegaskan dengan sesungguhnya akan kekafiran orang Nasrani yang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah salah satu dari tiga oknum, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ayat ini menggambarkan pendirian mayoritas orang Nasrani zaman dulu. Segolongan kecil dari mereka ada yang berpendirian bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Sedangkan segolongan kecil yang lain berpendirian bahwa Isa itu adalah putra Allah dan dia bukan Allah. Gimana nih? Menurut pendapat teman-teman nih? Komentarnya Kemenak yang sudah Offside. menafikan. Kalau saya sih udah offside. Iya, nggak seperti itu ya. Udah offside udah. Ya, pertama mereka tidak tahu apa itu definisi kata Allah ya. Dan bahwa Mesias adalah anak Allah itu jelas di dalam Alkitab kita ya. Dan kita nggak pernah mengatakan Allah itu satu dari yang tiga ya. Atau ketiga dari yang tiga ya. Pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat. Keliru. Trinitas itu mempunyai dasar yang sangat kuat di dalam Alkitab kita ya. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Ini kayak macam strawman argumen ya. Iya, betul. Jadi mereka menuduhkan sesuatu yang kita tidak imani. Itu lucu. Mereka ngarang-ngarang tentang keimanan. Kebablasan itu. Dan itu yang saya bilang tadi, itu justru yang harus dikritisi kan. Dan sebetulnya ya, di dalam maksudnya ya, kalau misalnya ini perdebatan, maka tidak ada gunanya sebetulnya untuk menanggapi hal itu. Ketika kita melihat bahwa itu hanya sekedar strawman argumen, tapi masalahnya adalah ketika sebuah institusi negara menggunakan hal semacam ini dan kemudian menuduhkan sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen secara khusus ya, itu memang keterlaluan sekali memang lah, keterlaluan memang orang-orang. Itu namanya memfitnah iman orang lain karena nggak seperti yang mereka jabarkan. Nggak, di awalnya tuh Bang Scott dulunya tuh Trinitas langsung dikritikin Bang. Makanya kan ada seorang orang pintarnya sana yang kan baru aja di Israel sama Kaldara mengatakan bahwa Trinitas itu bukan sesat tapi tauhid. Nah ini kan ya di sana menyerangnya ke Trinitas kalau yang ini Bang gitu Bang. Sebenarnya yang dikritik itu Trinitas ya. Iya, dan lebih kentara tadi dari Kemenak itu kan mereka justru ngarang-ngarang tentang keimanan kita dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya itu, yang mereka tuduhkan itu adalah iman kita kan, tapi pada dasarnya itu bukan iman kita gitu. Dan lebih parahnya ini teman-teman, ini Anda lihat, ini adalah buku SMP kelas 7 ya, yang waktu itu kita viralkan. Ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini dari Kemenak ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Ini Anda lihat, ini sampulnya kelihatan ya, Zaim Ukrowi dan Arus Linawati. Ini Anda lihat, ini untuk SMP kelas 7. Kelihatan di layar? Ya, kelihatan. Oke. Sekarang kita coba buka nih teman-teman ya. Ini keluaran Juni 2021 ya. Nih, Anda lihat ini halaman berapa ya? Nih ya, Anda lihat nih. Apa yang diajarkan teman-teman? Apa yang mereka nistakan di dalam agama Kristen nih? Halamannya kok saya lupa ya, bentar ya. Nih, nanti ada nih tentang agama Kristen. Coba cari pakai keyword aja, Bu. Cara pakai keywordnya ini nih. Nih, keragaman agama Kristen Protestan. Nih, lihat nih. Ini halaman 79. Coba deh Ibu Ines, coba dibaca, coba Ibu. Ada nggak yang bantu saya baca nih? Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal. Atau Sesat lagi aja. Injil menjadi kitab sucinya umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Kacau deh. Ini udah ngajarin nggak bener. Katolik juga sama ya. Yang orang Kristennya juga, yang anak-anak sekolah kan belum tahu anak SMP. Ya, ini coba baca yang Katolik. Coba. Mereka juga menuduh yang enggak nih, coba lihat. Agama Katolik mulai berkembang bersama kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil dengan peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Halah, kacau. Bagaimana? Ini diajarkan loh teman-teman. Jadi Iya, gimana nih Kemenak ini? Kemenak ini apa nggak ada orang Kristennya sih? Saya heran ini PGI kemana, pendeta-pendeta kemana, orang Kristen kemana? Kok bisa? Ini dua pihak ini Bu. Yang bukan beragama Kristen disesatin, yang anak-anak yang beragama Kristen jadi kacau ini pikirannya nanti. Kayaknya buku ini sudah direvisi deh. Ini udah sampai ke Menteri Agama ini kan? Kayaknya udah direvisi.
Tapi kita nggak tahu udah keluar nggak revisi yang baru atau enggak. Karena sejak diprotes mereka ini sampai viral dan kemudian sampai ke menteri kan. Ya. Mudah-mudahan lah udah mereka perbaiki ya. Ya, jadi ini kebutaan mereka itu ya, mereka buta sejarah, buta huruf, mereka tidak tahu tentang iman orang, tapi berusaha menafsirkannya, ya. Nah ini sudah saya tunjukkan ya teman-teman ya. Tapi itu mereka tuh kayaknya sengaja ya, masa mereka nggak tahu orang Kristen nggak ada nyembah Bunda Maria. Ya. Ada unsur kesengajaan deh itu kayak aku lihat. Nggak juga lah kan di Al-Quran kan memang itu kan Al-Quran Ya mengatakan kan, bahwa Oh ya? uh, itu masalahnya dan mereka harus itu yang mereka harus ulang-ulang kan yang sebetulnya kita tidak imani. Makanya si Munim Siri tadi aku bilang Munim Siri itu mencoba mengatakan oh itu keyakinannya sekte Kristen, sekte Bida. Nah, terus orang Muslim yang lain bilang oh enggak dong kalau begitu berarti Kristen benar dong kalau itu cuma ajaran Bida katanya. Nah itu makanya mereka terus ulang-ulang kan itu Maria itu bagian dari Trinitas. Ada aja orang ini. Iya. Tapi mereka harusnya ini dong apa namanya? Kalau gitu jangan sebut dong Protestan, Katolik. Kalau memang itu dari kitabnya mereka, kok enak aja. Nah harusnya gini Bu yang benar Bu. Begitu mau menjabarkan tentang suatu agama, tanya sama yang beragama misalnya PGI, tanya ini mau bikin buku nih, tulisnya apa kira-kira tentang Buddha, tanya sama Persatuan Buddha Indonesia, ini tulisnya apa gitu kan yang benar Bu sebenarnya. Iya benar. Jangan main tulis-tulis sendiri aja. Dan walaupun direvisi belum tentu orang anak-anak yang udah belajar itu tahu udah direvisi kan udah lewat masa pelajaran mereka. Itu merusak berapa generasi, berapa orang anak itu yang baca tahun itu. Buset deh. Ya hasilnya tadi itu ya lah seperti Bapak yang tadi itu bilang kan. Itulah hasilnya. Kirun. Banyak orang Masih gitu, katanya artinya masih ada katanya. Gimana? Ya. Masih Nah, ada. Masihkah ada jalanmu? Aduh, masih ada. Nah nih coba deh, pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat. Jadi mereka menganggap Kristen ini kita tidak mempunyai dasar argumen yang kuat, teman-teman. Karena Tuhan yang sebenarnya ialah zat yang tidak terbilang. Jadi kata Allah Maha Esa, ya betul, tapi bukan Allah Maha Eka, ya. Karena itu Allah adalah Maha Kuasa. Jika Tuhan berbilang, maka artinya yang Maha Kuasa itu lebih dari satu. Nah, jadi mereka tidak tahu Trinitas. Ya, sebentar dulu, ini kan kalimat bertentangan dengan dirinya sendiri. Bilangan itu ya. Jadi Tuhannya bukan satu bilangan gitu, itu maksud mereka. Makanya kalau makanya saya selalu mengatakan bahwa Trinitas itu bukanlah keberapaan jumlah Allah. Ya kan? Karena Allah itu roh. Dan roh itu tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa ditimbang. Tapi mereka nggak ngerti hal ini ya, dan sehingga mereka nggak paham hal ini. Terus dikatakan lagi nih, dan jika mereka berdua, jadi menurut pandangan mereka, kita ini menganggap ada dua Allah dan lebih tentulah akan berebut kekuasaan. Nah ini yang akibatnya hancurlah alam semesta ini. Ini kita jadi pantas juga nih curiga nih Bu. Yang satu tambah satu jangan dari Kemenak ini. Iya, karena baru diajarin tambah-tambahan ya. Kalau di kita Sering kan kita kalau chat kan yang muslim satu tambah satu berapa? Iya. Dan jangan dari sini nih. Aduh. Nah ini ada kata Tuhan itu berdamai, yakni ada yang berkuasa di langit dan ada yang berkuasa di bumi. Maka itu berarti Tuhan itu lemah, karena sifat damai adalah sifat orang yang lemah, yang tidak sanggup menaklukkan alam dan dengan demikian yang Maha Kuasa itu harus tunggal katanya gitu. Ya. Nah kalau gitu saya boleh tanya, Tuhan Allah itu Maha Esa apa Maha Eka? Tahu nggak Esa ini artinya apa kan gitu? Lalu kemudian di dalam kitab dalam pandangan teologis Islam ini kan tauhid itu kan penggabungan atau penyatuan, ya nggak? Seharusnya gitu, tapi kan mereka berpikir itu Tuhannya itu kayak macam satu bilangan, nggak bisa dipisah-pisah. Betul. Tauhid itu bukan satu bilangan ya. Tauhid itu artinya penggabungan, united atau unity atau penggabungan atau conjunction itu artinya penyatuan. Ya, itu arti kata tauhid teman-teman. Apa yang disatukan? Sifat-sifatnya Allah disatukan. Nama-namanya Allah disatukan. Tadinya banyak dijadikan satu. Itulah tauhid. Ya, makanya kemarin dia mengatakan Allah itu cuma nama, Muhammad itu wujudnya. Ya kan? Allah dan Muhammad itu esa. Ya kan? 3 in 1. Nah, lebih parah lagi nih. Ustadz Paijo juga itu. Ustadz Paijo ini gara-gara ajaran Ustadz Paijo. Kalau menurut gua Indonesia kacau ya. Menurut gua Indonesia kacau ini gara-gara Margono sama Ustadz Paijo. Iya, Paijo teman Margono. Paijo temannya Margono. Oh ya menurut gua Ustadz Paijo sama Margono ini sahabatan nih. Bikin kacau Indonesia Raya ya. Aduh. Selanjutnya, jika Tuhan itu terbilang umpamanya terdiri atas 3 oknum dan ketiga-tiganya dianggap satu karena kesatuannya, maka artinya jika terjadi kehilangan salah satu daripadanya, maka berarti hilanglah kesatuannya. Dengan demikian hilanglah ketuhanannya karena matinya Yesus, salah satu oknum Tuhan di tiang salib. Jika tidak demikian, maka artinya Tuhan itu berbilang,
Jadi ada Tuhan yang telah mati disalib dan 2 yang masih hidup. Coba bayangin teman-teman. Oh, berarti narasumbernya dari Wanes Bu nih Bu, yang ditanyain Bu dia. Iya. Wanes ini kira-kira apa nih Wanes gitu. Tolong. Gimana ini? Gimana coba? Aku juga pusing ini kalau aduh minum kapanak ini aku kalau sudah menjelaskan yang kayak begini nih. Aduh Tuhan, ampuni hambamu. Gimana nih teman-teman ini? Ini jalan pikirannya mereka loh teman-teman. Enggak, maksudnya aku ini kok mereka menyerang iman agama lain yang diakui di sini, kan diakui agama Kristen itu, kok di dalam tafsirnya menyerang iman lain gitu loh. Gimana itu? Iya. Ini gimana nih? Jadi mereka tuh Tuhan itu 3, ngerti ya jumlahnya? 1-nya mati, 2 masih hidup. Nah emang ini Tuhan ini bakpao apa? Kalau Tuhan itu bakpao, ada 3 bakponya bukan 1, bakponya tinggal 2. Hah? Aduh, emangnya Tuhan itu balon? Balonku ada 5, ya meletus 1, balonku tinggal 4. Namanya begitu. Aduh tuh Itulah. teman-teman. Ini saudaranya si Wanes ini. Makanya sering kali ada one way kan, Wanes tuh. Gagal paham ini. Lucu-lucu memang Muslim ini. Ya, beginilah ya. Jika dibenarkan adanya Tuhan Bapa dan adanya Tuhan Putra, nah ini Tuhan dan Allah aja mereka nggak tahu bedanya ya. Makanya saya berkali-kali harus mengajarkan itu ya. Maka yang dinamakan Tuhan Bapa tentulah diketahui adanya lebih dahulu. Ya karena Bapak lebih dulu baru anak kan gitu menurut mereka. Dan yang dinamakan Tuhan Putra tentulah diketahui adanya terkemudian. Sedangkan Tuhan itu bersifat kodim, yakni adanya tidak didahului oleh tiada. Dan Tuhan itu bersifat baka atau kekal, yakni adanya tidak diakhiri tiada. Isa adalah didahului oleh tiada. Karena itu dia tidak bersifat kodim. Karena dia tidak ada pada waktu sebelum dilahirkan oleh Maryam loh. Siapa yang mengatakan demikian? Ada Narius sekarang di bawah. Nah, dan Isa tidak bersifat baka atau kekal karena dia telah menjadi tiada, dia telah mati. Loh, kok kebangkitannya nggak dikasih tahu ya kan? Mereka memang nggak percaya kan? Padahal iman Kristen bukan sampai pada kematian Yesus. Kalau Yesus mati, sama aja sama nabimu. Nggak ada bedanya dengan Muhammad. Kita tidak akan beriman kepada orang yang mati. Sebentar dulu, mereka bilang Isa telah mati. Ya kan di langit tadi kata si apa? Nah, Ustadz Paijo. Gimana sih? Kena deh lo. Gimana Pak Ijo? Nah, ini bertentangan ya, karena di dalam Quran sendiri surah 4 ayat 171 dikatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah dan rohullah. Jadi kalau mereka mengatakan kalimatullah dan rohullah itu tidak bersifat kekal, ya kita tanya sama mereka, berarti kalimat Allah dan roh Allah itu kekal apa enggak kan gitu kan? Itulah yang membuat mereka jawabannya pasti ngejar buntut, ya kan? Muter aja di situ. Iya kan? Betul. Dan mereka bunuh-bunuhan sendiri loh. Karena apa? Karena dua sekte ini yang mempertahankan bahwa kalimat Allah itu kodim, satu lagi ciptaan makhluk gitu loh, ya. Dan mereka saling bunuh-bunuhan gara-gara itu. Ya. Nah, demikianlah sesatnya pendirian orang Nasrani. Ini ditujukan sama kita, ini diajarin mereka loh teman-teman. Jika ditinjau dari segi logika. Jadi mereka mengatakan kita ini sesat, kafir, ya. Seburuk-buruknya makhluk, ya. Karenanya pada ayat ini Allah memperingatkan orang Nasrani supaya meninggalkan kepercayaan yang salah. Dan dalam mereka kembali kepada ajaran-ajaran tauhid. Jika mereka masih tetap pada kekafiran yaitu mempersekutukan Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab api neraka. Nah, inilah yang diajarkan oleh Quran dan Kemenak dan tafsirnya. Oke, kita lihat Quran surat 7 ayat 157. Nah, ini aneh lagi nih. Kalau kita lihat, ya, ini Injil itu sudah ada pada zaman Musa. Jadi kalau ada baca ya dari ayat 155-nya, Musa itu meminta kepada Allah untuk memberi ampun kepada 70 orang yang membuat anak lembu emas. Kemudian Allah berkata nih, siksaku akan kutimpakan kepada, ini Allah berkata kepada Musa loh ini, Allah ngomong sama Musa, ya, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat dan untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapatnya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi Allah ngomong sama Musa, kitab Taurat dan Injil itu ada pada sisi Bani Israel pada zaman Musa. Aduh, coba bayangin Itu teman-teman. makanya saya bilang mungkin ada yang minum anggur banyak di sini. Ini yang nulis Quran ini siapa? Waktu nulis mabok kali ya, minum soju kali ya. Ya nggak sih? Siapa yang nulis Quran ini mabok kali ya? Hah? Iya. Aduh, nih ya. Aduh, Muslim gimana ini? Gara-gara Kemenak ini? Iya, gara-gara Kemenak nih ya. Nah, ini part berapa tadi habis? Aduh, teman-teman saya juga nggak habis pikir ya, teman-teman ya. Kadang-kadang mereka tuh baca tapi nggak ini ya, nggak menggunakan ini ya. Apa sih nalar gitu loh. Jadi agak gemes juga saya. Nah, ini coba sebentar ya. Saya copy filenya. Soalnya nih kalau di slide video
harus di save. Nah, ini. Oke, coba kita lihat sedikit nih teman-teman. Video. Sorry, share screen share. Share slide. Kok nggak bisa di share slide-nya? Tapi dari sekian banyak lah orang-orang penafsir Al-Quran ini kemenak ya. Masa satu pun nggak ada yang mengerti betul, oh enggak loh, ini iman orang Kristen kayak gitu loh katanya. Gak ada yang mengingatkan orang ini gitu. Dan bukan hanya itu kan, ketika mereka tuliskan tafsir-tafsir mereka ini, kan ada editornya. Ada tim editornya, terus mereka baca. Masa nggak satu pun di antara mereka nggak ngerti? Oh enggak loh, itu yang diimani orang Kristen kayak gitu. Mana ada mereka nyembah Maria kayak gitulah misalnya kan. Ya pertanyaannya gini bang, kalau di dalam yang atau model kayak apa tuh, apa channel tuh, yang perkumpulan mereka ya begitu jadinya pasti bang. Emang udah gemes oleh mereka. Oh ini si Kainama, Muhammad tidak buta huruf, tapi nggak bisa baca tulis. Emang Kainama Maaf channel ya bang ya, kumpulan mereka maaf channel ya, yang nunitan. Geram mualaf kan dari dulu. Nah, kalau malah polisinya begituan semua ya hancur isinya bang. Muridnya si Sani Munir. Ini kayaknya bermasalah, filenya Bu Sofi bermasalah ya. Iya bentar. Aku harusnya share slide bisa, tapi kok ini nggak bisa ya. Sebentar. Nyebut dulu Bu, nyebut. Set PowerPoint. Oh ini nggak ini ya. But. Kenapa ya? Bentar ya. Aku lagi penasaran nih, soalnya aku mau muter ini videonya si Ahmad Kaing-Kaing ini, kenapa juga kok nggak bisa ya? Bentar ya. Aku harus, karena filenya kecil kan, jadi aku harus pindahin ke ini. Sebentar. Save as. Ya. Coba ya, aku coba nih, bisa nggak ya? Share video file, aku salah ngeklik ya teman-teman. Kok video file nggak bisa? Video. Nah ini aja deh. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal, dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Tidak bisa. Ngomong apa lu Kaing? Aduh, teman-teman, gimana coba teman-teman? Aduh, gimana coba teman-teman? Ini Nggak bisa nulis membaca tapi bisa membaca. Aduh. tidak buta huruf, hanya Iya, tidak bisa menulis dan membaca. Buta huruf itu artinya apa? Dimasuk Kainama. Mungkin Kainama itu berpikir buta huruf berarti dia nggak bisa melihat mungkin ya. Aduh, coba kita ulangi sekali lagi ya. Aduh, Kainama. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal, dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Tidak bisa. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Tidak bisa. Tidak buta huruf karena beliau mengucapkan. Coba. Aduh, apalagi logikanya tuh. Tidak buta huruf tapi diucapkan. Apa korelasinya ya? Jadi Muhammad itu tidak buta huruf loh ya teman-teman ya, hanya tidak bisa membaca dan menulis ya. Menulis dan membaca tidak bisa ya. Jadi sangat salah, bukan buta huruf ya, hanya tidak bisa membaca dan menulis. Nah ini Ustadz Paijo teman-teman ya. Paijo juga. Paijo juga teman-teman ini.
Temannya Margono ini rupanya. Aduh. Ini kalau Indonesia diajar ustadz-ustadz yang kayak begini, jadinya kirun tadi teman-teman. Aduh ya. Nah ini dia ngutip lagi teman-teman ya. Kedatangan Muhammad itu telah, nah ini yang selalu mereka cari-cari di dalam kitab-kitab ini nubuatan. Ya jadi mereka mengatakan kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu sudah dinubuatkan di dalam Taurat. Nah mereka mengutip nih Kejadian 21 ayat 13, 18, Ulangan 18 ayat 15, kemudian Injil Yohanes 14 ayat 16. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun sudah mengenal pribadi Muhammad dan akhlaknya. Juga banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang Yahudi dan Nasrani mengubah isi Taurat. Di mana coba? Jadi mereka sudah menuduh, ya, menistakan kita, ya, mengubah isi Taurat, mengubah Injil. Ya, ini luar biasa, ya. Dan yang mereka sajikan kepada kita selalu varian teks di dalam semua manuskrip-manuskrip yang kita punya. Nah, tapi mereka pilih-pilih, cherry picking, teman-teman. Mereka tetap mengatakan nih, Kemenak mengatakan sekalipun demikian masih terdapat ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad. Contohnya Kejadian 11 ayat 13. Diterangkan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Ismail. Coba, Kejadian 11 ayat 13 itu isinya apa coba, teman-teman? Coba kita lihat dulu. Kejadian 11 ayat 13. Arpaksyad lu kok nggak ada hubungannya sih? Ya itu Pak, itu tadi Bu, kebanyakan minum anggur Bu. Orang ini. Ini Kejadian 11 kan, ini aku langsung copy paste loh dari Kemenak loh. Saya juga udah baca itu. Arfaksad apa? Iya, Arfaksad Arpaksad yang mati dibahas. hidup 403 tahun kok. Ia memperanakan Sela dan ia memperanakan anak. Ini mabuk lagi nih. Aduh, mabuk anggur ini. Aduh teman-teman. Mabuk anggur ini. Saya Bu Sofi, Jonathan Nael. Oh ya, silakan Pak Jonathan. Dan saya nggak bisa lihat nih, saya lihat screen layar saya. Ya, silakan. Iya. Mau menambahkan apa? Mau Enggak, mengenai buku ini sebenarnya dulu itu kan sempat dibahas juga sama Tamparagi ya. Ini bukan buku Pak, ini Quran Kemenak. Jadi Iya, Quran Kemenak. yang ditafsirkan Kemenak yang ngambil ayat-ayat Alkitab. Iya, itu juga pernah dibahas juga sih waktu itu ya, mengenai Quran yang mengutip-ngutip ayat Mazmur juga ada dikutip juga seperti itu. Iya, Mazmur, bahkan ada Tawarik, coba bayangin Pak. Iya. Belum sempat ini. Sebenarnya itu yang harusnya kadang-kadang kita juga heran ya, sama khususnya dari persatuan gereja-gereja itu, entah PGI, entah yang lain-lain itu, mereka itu sepertinya tidak ada reaksi, tidak ada action apa-apa di dalam tubuh gereja itu sendiri. Gitu. Jadi, dan yang menyedihkan ya, saya pikir ya itu karena memang di tubuh kita sendiri juga diam gitu. Gitu. Jadi nggak ada reaksi, nggak ada reaction apapun. Jadi otomatis mereka dengan semena-mena, apalagi di tengah di keadaan Indonesia kan kita tahu sendiri hukum itu masih pincang seperti itu. Ya jadi kalau gereja sendiri tidak bersuara, lalu ya mereka bersamaan dengan hukum yang tidak adil itu, ya mereka dengan semena-mena melakukan apa yang mereka mau, gitu. Iya. Betul. Seharusnya ini kalau mereka mengambil ayat-ayat dari kitabnya agama lain kemudian menafsirkannya sendiri, mengambil kesimpulan sendiri, itu penistaan nggak sih Pak menurut undang-undang? Sangat penistaan, apalagi kalau sampai menafsirkan keimanan seseorang, keimanan satu agama lain itu tanpa didasari pengetahuan yang jelas. Oh itu sangat penistaan, bahkan penghinaan malah kan itu. Iya, itulah sebabnya kita muncul banyak sekali apologetika untuk menjawab hal ini. Kenapa? Kalian yang mulai duluan. Ya, kan saya sudah mengatakan siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ya, dan jangan kalau Anda nggak mau dicubit, ya jangan nyubit gitu loh. Iya. Seharusnya kita juga harus mungkin dari persatuan apologet juga harus berpikir untuk ini juga. Bagaimana caranya supaya bisa luas lagi, gereja-gereja pun harus bertindak juga gitu loh. Dasarnya itu loh. Ya, karena memang kita juga kadang-kadang rancu. Setiap gereja itu berkata ya kita ini menganut pengajaran kasih. Jadi ya ini kacaunya ini di sini. Ya kalau kasih kita diam saja karena nanti Tuhan yang bertindak. Nah ini kacau ini kalau begini gitu loh. Nah, iya. Padahal Tuhan juga ngelihat kita juga mungkin kalau dia bisa ngomong, dia mau ngomong saat ini. Tuhan juga gedak sama kita ini. Aku tugaskan kamu supaya jadi berkat, kok kamu malah diam gitu, melihat ketidakadilan kamu diam gitu loh kan itu. Jadi umat pengecut jadinya, umat-umat yang tidak punya reaction. Jadi umat hanya cuman taunya diam, berdoa terima berkat, diam, berdoa terima berkat. Itu kan konyol saya pikir gitu.
Iya, yang pasti kalau saya menyarankan adalah gereja harus mulai berapologetika dasar dan berapologetika defensif. Jadi apologetika menjawab itu penting sekali. Kalau apologetika Misalnya, kalau apologetika ofensif seperti yang saya lakukan atau Scott ataupun Pak Pelidara sang penggugat ya, lagi dan lain-lain, itu khusus panggilan khusus teman-teman. Yaitu biar kami yang melakukannya, ya biar kami yang membongkarnya. Anda hanya cukup menyebarkan aja. Gitu. Makanya saya bikin video 5 menitan untuk menjawab itu supaya Anda bisa download dalam 5 menit Anda bisa menjawab Muslim gitu dan bisa menjelaskan Iya, teman kita iya. dengan cukup sederhana, kalau usah yang jelimet-jelimet, yang sederhana aja. Ya, itulah tugas Iya, betul. kami untuk memperlengkapi gereja ya dalam 5 jawatan ya termasuk pengajaran mengenai apologetika ini kami melengkapi gereja, apa yang diajarkan di gereja itulah yang kami perlengkapi gitu loh. Ya, gereja nggak Iya. ngajarin hal kayak begini, tapi kami ajarkan itu. Iya. Ya, supaya Iya. Anda bisa menjawab Muslim. Karena ini penting sekali teman-teman. Ya, kalau Anda nggak bisa Iya. ngomong, download aja video saya. Ya, banyak kok yang Iya. mendownload video saya, tinggal tunjukin atau tinggal bahas dari situ. Ya. Betul, betul. Ini jadi pengalaman, satu pengalaman walaupun agak keluar sedikit dari Abu Sofi ya. Jadi saya itu kan dulu sempat terjun di dalam satu pelayanan ya. Pelayanan itu penyuluhan aborsi ya Ibu ya. Karena memang tingkat tingkat aborsi di Indonesia ini kan cukup tinggi, cukup lumayan mengkhawatirkan ya. Nah, kan di Indonesia sendiri tingkat hukum aborsi itu kan ilegal ya, tidak dilegalkan gitu ya. Tapi yang kita heran justru itu hukum sudah jelas Bu. Tapi kalau kita mau cari itu sumbernya, kalau kita mau cari itu yang namanya tempatnya itu ada, jelas ada. Tapi hukum pun juga tidak bisa bertindak banyak. Kita juga bingung hukum ini gitu. Dan kita pernah sosialisasi dengan gereja-gereja yang seperti saya bilang, bukan hanya keadaan seperti ini ketika ada keimanan kita dinista, gereja juga diam. Waktu itu pun kita mulai dengan bersosialisasi meminta tanda tangan daripada gereja-gereja, itu yang menanggapinya itu sedikit sekali, begitu. Tidak ada respon, dingin. Jadi sangat memprihatinkan. Justru pengertian keimanan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat memprihatinkan. Kita hanya berpatokan kepada sumber pengajaran kasih tanpa didasari dengan pengertian yang benar itu, sehingga kasih ya oke, kasih, apalagi kalau sudah berkata ketika tanpa pipi kananmu diberikan ditampar, berikan pipi kirimu, itu ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah digebuk ya diam aja, katanya jangan ngelawan, istilahnya begitu. Pengajaran kasih yang kacau itu loh. Ya. Itu seni kita Bu. Saya pribadi wah ya dengan pengetahuan saya sendiri, saya bukan orang yang ini karena memang pergerakan saya juga nggak bisa meluas seperti kebanyakan orang karena tunanetra. Ya, nggak melihat. Jadi ya memang teman saya coba melihat dengan hati ya, dengan pikir, dengan perasaan. Jadi kan memang menyedihkan sekali keadaan yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan yang kita ngomong ini bisa didengar oleh khususnya stakeholder yang ada di gereja yang sedang duduk di kursi emasnya. Oh, mereka mendengar Pak, mereka mendengar dan mereka juga mengamati channel-channel saya ya, termasuk saya juga heran ada beberapa termasuk pendeta-pendeta yang cukup punya nama ya, pendeta-pendeta besar yang mengamati pergerakan kita, tapi ada banyak hal yang mungkin mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan ya. Nah, itulah sebabnya menurut saya ini adalah satu panggilan khusus, satu pergerakan baru dari Tuhan, tapi biarlah ini mengalir ya. Itulah tugas kami ada banyak hal yang tadi Ibu Sofi katakan. Ada banyak hal yang Ibu Sofi katakan, saya setuju. Tapi yang lebih setuju lagi ada satu hal yang saya mau katakan. Mereka sangat cinta, mereka sangat sayang dengan kursi emasnya. Ya. Saya berani katakan, saya Jonathan Nail ya. Banyak orang, banyak hal, mungkin masih banyak pertimbangan, tapi satu pertimbangan saja yang saya mau katakan. Mereka begitu sayang, begitu cinta dengan kursi emasnya. Bahkan surganya di situ mereka sangat sayang. Jadi di kesempatan ini saya cuma mau katakan, hari ini Anda bisa menikmati kursi emasmu, surgamu di situ, Taman Edenmu di situ, tapi ingat, Anda akan bertanggung jawab bukan kepada manusia, tetapi kepada sang pribadi yang telah memberikan tugas itu kepada Anda, ya kan? Kalau Anda sebagai pemimpin saja tidak mencerminkan seorang satria yang sejati, maka saya pikir lebih baik Anda bersembunyi di baju atau di selimut orang tuamu, itu lebih pantas sih saya pikir gitu. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan bukan diajarkan untuk pengecut, ya. Bahkan Yeremia sendiri dia berteriak sama Tuhan ketika melihat ketidakadilan itu. Ya toh? Jadi ini saya katakan dengan suara jeritan hati saya melihat itu gereja khususnya PGI apapun itu nama besar itu, ya. Saya persetan dengan nama besar itu. Saya katakan
Nama besar itu tanpa arti kalau tanpa ada tindakan yang pasti. Gitu. Iya. Banyak Bu, memang banyak hal yang mereka perhitungkan. Cuma satu hal saja yang menjadi utama, yaitu kursi emasnya Bu. Jabatan yang terhormatnya yang mereka sayang. Gitu. Ya, kita mungkin dengan pergerakan apologet ini bisa memberikan apa ya istilahnya pencerahan lah, sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru supaya juga teman-teman di gereja dan para pendeta semua mereka menyadari pentingnya hal ini Pak, dan mereka juga mendukung dan support kita dari belakang ya. Ya, jadi ini tafsiran Kemenak juga ya, dikatakan dari Taurat ada beberapa isyarat yang dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dinobatkan oleh Tuhan itu akan timbul dari saudara-saudara Bani Israel, tetapi bukan dari Bani Israel itu sendiri. Nah, ini tafsiran yang keliru dari Ulangan 18 ya. Kalau para nabi itu dari antara tengah-tengahmu, dikatakan dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, dari antara Bani Israel. Ya, karena Ismail sudah ditolak. Jadi mereka menafsirkan sendiri Ulangan 18 ya, ayat 18 sampai dengan 21. Dan mereka mengatakan adapun saudara Bani Israel itu ialah Ismail. Ya, sebab Ismail adalah saudara yang lebih tua dari Ishak, bapak Nabi Yakub. Nah, ini padahal Ismail itu bukanlah saudaranya Israel, melainkan pamannya. Yang merupakan saudara adalah Bani Edom. Ya. Dan dikatakan Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Ismail, ini juga keliru. Ya, nanti kita bicarakan secara khusus apakah Muhammad ini benar dari keturunan Ismail. Ternyata nggak bisa di-tracking, teman-teman, nggak ada sejarahnya. Ya. Nah, ini dia menafsirkan Ulangan 18 tadi ya. Nih, dalam kitab Kalnes, ini aku juga bingung ya, teman-teman. Ya. Kok ada kitab Kalnes? Ini Quran Kemenak, kalau Anda nggak percaya, ya, Anda lihat sekarang quran.go.id. Kitab Kalnes ini kira-kira kitab apa ya, teman-teman ya? Ini akibat Ustaz Paijo ini yang mabuk ini kira-kira waktu menerjemahkan ini. Ya, bahkan kemarin ada yang mengatakan kitab Yesemia. Hah? Kenapa? Mabuk ini ya, yang nulis ya. Kitab Kalnes, kitab Kalnes kitab apa ya? Dikatakan yang seperti engkau yang memberikan nanti bahwa Nabi yang akan datang harusnya seperti Nabi Musa katanya. Katanya Nabi itu membawa syariat baru yaitu agama Islam yang juga berlaku untuk bangsa Israel. Ya, kemudian diterangkan lagi bahwa Nabi itu tidak sombong sejak sebelum menjadi Nabi. Ini kata siapa? Saya juga nggak tahu ya. Sebelum menjadi Nabi beliau sudah disenangi orang. Terbukti dengan pemberian gelar oleh orang Arab kepadanya Al-Amin katanya gitu. Yang artinya orang yang dipercaya. Jika beliau orang yang sombong, tentu beliau tidak akan diberi gelar yang amat terpuji itu. Setelah menjadi Nabi, beliau lebih ramah dan lebih rendah hati katanya gitu, teman-teman. Kemudian umat Nasrani itu menyesuaikan nubuatan itu kepada Nabi Isa. Di samping mereka mengakui bahwa Isa terbunuh dan disalib. Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuat itu sendiri. Ini menurut mereka ya. Sebab Nabi itu harusnya tidak mati terbunuh loh. Jelas anak domba yang disembelih itu, anak domba Paskah itulah Mesias. Ya, dinubuatkan di Yesaya 53 dan banyak ayat-ayat lainnya. Ya, tapi ini jelas ya, mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab kita, teman-teman. Disebutkan pula bahwa Tuhan telah datang dari Bukit Sinai, maksudnya memberikan wahyu kepada Musa dan telah terbit bagi mereka di Seir. Ya, Ulangan 2 ayat 1 sampai 8. Maksudnya menurunkan kepada Nabi Isa wahyu serta gemerlapan cahaya dari Gunung Paran. Maksudnya menurunkan wahyu kepada Muhammad. Paran adalah nama salah satu kota bukit di Mekah. Nggak betul ya, pergunungan Paran itu bukan di Mekah. Bisa saja namanya sama, tapi yang dimaksudkan Musa di sini bukanlah Paran yang ada di Mekah. Ya, dikatakan namanya Faron katanya gitu. Jadi mereka ini aduh benar-benar ya teman-temannya menyamakan. Nah, ini ngutip-ngutip lagi. Ini yang paling parah nih teman-teman. Ini paling parah dari semua penafsiran yang dilakukan oleh Kemenak. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 disebutkan nubuat tentang Nabi Muhammad, maka adapun apabila telah datang Periklitos. Jadi kata Parakletos, seorang penolong, seorang advokat pembela, itu Kemenak menggantinya menjadi Periklitos yang mana ini tidak ada di dalam ayat Alkitab kita, teman-teman. Bahkan mereka mengganti dan menistakan ayat-ayat Alkitab kita loh, teman-teman. Ya, yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan Periklitos adalah bahasa Yunani. Bayangin, Parakletos bisa diganti sama Kemenak menjadi Periklitos. Dan dia mengartikan ini artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Coba bayangin teman-teman. Gimana ini teman-teman?